Surabaya, Surabaya, meet the sea and the heavens so blau. Kami mencoba memperkenalkan angklung ini dengan cara memperkenalkannya melalui kunjungan-kunjungan ataupun performance di Mm-mm. rumah-rumah jompo. Banyak dari mereka itu yang punya kenangan tentang Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa kembali dalam program seputar perempuan Indonesia bersama saya Sekar Sari. Edisi kali ini istimewa sekali karena akan menghadirkan seorang Ibu Elnawati Wiryadinata, pegiat seni budaya di Belanda. Dan jauh dari tanah air, dan ini tidak menyurutkan seorang diaspora seperti Ibu Elnawati untuk terus mempromosikan, terus mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat yang ada di sana. Dan langsung saja saya sapa Ibu Elna. Sehat-sehat. Halo, selamat pagi waktu Belanda, selamat siang waktu Indonesia, salam diaspora. Salam diaspora, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia. Ibu Elna boleh diceritakan dulu nggak sih Bu, bagaimana awalnya Ibu bisa ada di Belanda ini? Awalnya ya pas saya lulus sekolah itu tahun 87, bukan lulus sebenarnya sudah bekerja. Ha-ha, Saya punya tabungan, saya pergi ke Belanda jalan-jalan, ha-ha, tapi saya waktu itu sudah tunangan, jadi oke, saya mengunjungi tunangan saya di ha-ha. Belanda. Daripada repot-repot, akhirnya kami menikah di sini. Oh, jadi Betul, kemudian ini di tahun 87 ya Bu itu ya tadi ya? betul 87 dulu. Oh, Betul. sudah 37 tahun loh Bu. Iya, betul. Kami berkenalan lebih dari 37 ya, dari 82 udah lama. Oh, lama Jadi saya banget pikir Bu. jalan-jalan lah sebagai Oke, tapi memang Ibu punya latar belakang untuk ini ya, apa suka bermain alat musik tradisional atau gimana? Eh, musik. Saya suka musik. Saya Mm-mm. suka musik. Saya suka main piano, tetapi tidak untuk publik, hanya untuk diri sendiri. Oh ya, itu penting ya Bu Saya untuk juga bisa menyenangkan main diri sendiri. gitar juga, Main tapi untuk gitar, sendiri. oke. Betul. Keluarga saya memang pada suka bernyanyi, Mm-mm. juga keluarga suami juga bernyanyi. Jadi ya suka seni. Oh iya, dan kemudian berakhirlah Ibu dengan alat musik angklung yang kemudian diperkenalkan ke masyarakat Belanda gitu. Betul sekali. Kami mencoba memperkenalkan angklung ini apa namanya eh, dengan cara memperkenalkannya melalui kunjungan-kunjungan ataupun performance di Mm-mm. rumah-rumah jompo. Biasanya rumah jompo itu banyak mereka itu yang punya kenangan tentang Indonesia. Oh, Betul tapi kan, orang ada Belanda ya berarti ya? orang Belanda, ada Oh, orang Belanda, ada orang Indo, ada ya. yang juga orang Indonesia, tapi orang Indonesia sangat sedikit, kebanyakan Indo atau Mm-mm. ya orang Belanda Mm-mm. yang punya sejarah. Kan dulu zaman perang itu mereka Mm-mm. harus dipaksa pulang ke Belanda. Mereka Mm-mm. punya kenangan-kenangan yang bagus. Mereka mengingat bagaimana itu kebun teh, bagaimana Heeh. itu di pabrik-pabrik gula, atau yang orang tuanya dulu pernah tugas di Indonesia. Dan Mm-mm. sekarang mereka sudah jadi lansia. Begitulah kami cara menghibur juga dalam kesempatan-kesempatan seperti yang diberikan oleh KBRI kepada Mm-mm. kami, acara 17 Agustusan atau dalam pasaraya yang diadakan biasanya setahun satu kali. Oh. Jadi itu salah satu bentuk untuk kami memperkenalkan. Nah, tentu di antara itu kami juga face to face atau Mm-mm. dalam dalam acara-acara tertentu berbicara tentang angklung, dan banyak sekali yang sangat interest untuk apa namanya terhadap angklung maksudnya. Oh, Jadi kami juga oke. lagu-lagunya juga yang kami pilih juga lagu-lagu yang banyak
berhubungan dengan Indonesia. Mm-mm. Dan salah satu lagu yang sampai sekarang di mana orang suka adalah lagu Surabaya. Lagu Surabaya. Surab- Gimana Bu tapi lagunya? Surabaya Boleh bukan dong Bu bukan yang dinyanyiin sedikit. apa eh, Surabaya, Surabaya, make the sea and the heaven so blue. Jadi Surabaya Suaranya itu dengan cantik banget Bu. laut, Tapi suaranya Bu Elna nih cantik banget lah. suara laut dan melihat Mm. dengan birunya langit. Terus mereka itu diceritakan lagunya itu tentang bagaimana dia apa namanya punya kenangan tentang Surabaya. Itu orang tua Oh, rata-rata suka karena dulu dinyanyikan oleh Anneke Grunlo. Sudah oh. meninggal Mm-mm. sekarang Anneke Grunlo. Nah, Dan itu dan itu mungkin sangat. mengingatkan kembali ke mereka, barangkali kalau yang pernah ayah ibunya berkunjung ke Indonesia di masa kolonialisme gitu ya Bu ya. Iya, betul. Mereka yang pernah tinggal di Indonesia dan Mm-mm. lahir juga banyak. Saya punya tetangga di sini juga lahir di Indonesia, malah dia bilang, kamu kenal Sarinah, katanya gitu. Ada lagu Sarinah itu juga terkenal. Mereka sangat suka sekali. Jadi eh, kadang-kadang kita pengen lagu baru, tapi mereka tetap mintanya Sarinah, Surabaya, Paradiso, yang lagu-lagu yang Yang membawa ini ya, mereka kenangan. nostalgia, penuh Malah lagu kenangan. Nina Bobo pun mereka berkenal. Oh iya ya. Ya, Oh, Nina Bobo, eh, banyak yang tahu. Malah saya sering tanya, apakah kamu punya keinginan, ingin dimainkan lagu apa? Wah, itu keluarlah semua. itu Mereka orang pengen lagu tua ya ini. Bu ya. Itu untuk Orang orang tua, tua betul. punya Itu kenangan. yang Mm-mm. eh, eh, itu yang kalau kami performance di Panti tempat Jompo. penampungan orang tua. Ah, Ini jangan bayangin loh, penampungan di sini itu sangat lain gimana dengan Bu? di Indonesia karena di sini itu apa namanya sudah eh, ya saya kebetulan pernah mengunjungi juga rumah penampungan yang di mana itu dekat Taman Mini gitu ya, dekat Taman Mm-mm. Mini ada penampungan lansia tuh di situ. Wah, kalau di sini bedanya itu tentang terutama untuk pengontrolan medis. Oh, Itu untuk oke. pengontrolan medis sangat Mm-mm. apa namanya sangat intensif lah di sini itu Mm-mm. betul-betul dengan segala kegiatan sosial mereka Mm-mm. dilibatkan untuk apa namanya supaya juga apa namanya self spread some hate. Jadi kemampuan dirinya Mm-mm. itu harus tetap dilatih. Kalau Oh, di oke. Indonesia kan, Mbak, Mbok, tolong ini ambilkan Iya, ini. Dia jadi minum, mandiri ya kalau di di sini sana ya. lain, betul. Oke. Di sini dicoba selama kamu bisa, kamu harus mengerjakan sendiri. Baik. Nah, itu kalau di panti jompo penerimaannya seperti itu. Gimana dengan misalkan pertunjukan di tempat-tempat lain, misalkan anak-anak mudanya suruh main angklung gitu. Gimana tuh Oh iya, penerimaannya? kami pernah juga untuk mengajak, sebenarnya untuk regenerasi ya, Mm-mm. regenerasi pada anak-anak muda, kita mencoba workshop untuk Mm-mm. ke mahasiswa internasional di Den Haag. Mereka sangat antusias ternyata, sangat antusias, cuman karena apa ya, karena kesibukan mungkin ya Iya. mereka belum tapi ada beberapa juga yang kalau mereka suka kalau kita Mm-mm. bermain kita kurang orang Mm-mm. misalkan mereka mau bantu juga untuk Hmm. alat-alat tertentu kayak main apa ya main kahon gitu ya Mm-mm. atau Dan main angklung main bass gitu. Ibu Elna ini kan sampai membentuk komunitas angklungnya sendiri ya Bu ya. Betul Apa kami tuh Bu saya namanya? kenapa Namanya apa Bu? Nama komunitasnya dan namanya kegiatannya angklung apa aja? angklung diaspora. Angklung Diaspora. Kegiatannya Betul. nih mingguan, bulanan atau apa Bu? Kami latihan itu 2 minggu satu kali dan Heeh. 2 minggu satu kali dan kami berlatih di sekolah Indonesia yang disediakan Di oleh sekolah KBRI. Indonesia. Jadi kebanyakan itu anggota komunitasnya itu orang-orang Belanda Bu? Atau orang Indonesia? Campur. Campuran. Heeh. Heeh. Pernah kami punya juga orang Belanda, tapi Mm-mm. karena kesibukan, gitu. Jadi varian pesertanya ada yang jadi karena ini ya. eh,
sukarela ya. Mm-mm. Ini sukarela, jadinya ya kita bayar uang iuran sendiri, bayar gedung sendiri, bayar makan sendiri, apa-apa Mm-mm. sendiri gitu. Jadi ya pure sukarela dengan masing-masing ada macam-macam. Mm-mm. Eh, tapi 40% itu dari para medis, jadi para pensiunan dari para medis. Mereka kan Ah, banyak mungkin ada waktu setelah iya. mereka bekerja 40 tahun di Belanda, Heeh. mereka sekarang pada pensiun, terus mereka suka ikut bermain angklung. Mm-mm. Juga ada eh, kebanyakan pensiunan, tapi ada juga yang masih apa namanya bekerja Mm-mm. seperti saya, suami saya juga masih pada bekerja karena Mm-mm. di sini sampai 67 tahun bekerja. Oh gitu. Apa pengalaman yang paling menarik Bu ketika mungkin mengajarkan angklung atau ketika eh, tampil dalam di depan publik Em, gitu? Oh, ada mm-mm. nggak sih yang paling berkesan sampai nggak terlupakan gitu Bu? Apa yang nggak terlupakan ya? Kalau yang tidak terlupakan adalah entusias daripada publik. Antusias Itu dari dia, publik. betul, itu yang tak akan Yang terlupakan. paling ramai itu di mana Bu? Paling Kalau ramai itu pernah tampil? pernah Dan atau tampil waktu, lagunya apa gitu sampai orang-orang tuh sampai ikutan nyanyi, ikutan berdiri, kayak biasanya kan minta oh tampil bukan hanya lagi ikutan gitu. nyanyi berdiri tapi Ikutan, berdansa. oh ikutan berdansa. Betul, itu yang paling besar tuh banyak ya pada Heeh. acara pasar raya itu ribuan itu. Oh, itu Betul. ribuan, keren Juga banget. pernah pertama kali juga kami juga pernah dengan Mm-mm. perpisahan Bu Retno waktu itu. Mm-mm. Bu Retno Bu Marsudi Retno ya. Marsudi, Heeh, betul, ketika karena Bu beliau Retno itu menjabat dulu sebagai yang duta besar sebagai ya. di samping itu juga Mm-mm. beliau adalah pelopor juga dan Mm-mm. mendorong untuk diaspora saat itu kan. Oh. Terus apa dia memberikan kesempatan kami untuk tampil lagu-lagunya kayak yang paling populer adalah Poco Poco. Sampai sekarang Karena itu itu masih bisa populer kayaknya ya. betul Poco Poco, lagu Sarina, lagu yang paling mengesankan waktu itu juga buat Till We Meet Again waktu itu. Mm-mm. Ini adalah lagu yang juga banyak orang tua suka. Mm-mm. Ini lagu banyak kenang-kenangan untuk Belanda apa namanya saat Perang Dunia Kedua. Oh. Yang dinyanyikan oleh Ferry Ferryland, Viralen. Mm-mm. Till we meet again, do you know, do you where you know, do you know? Sorry. Till we meet again, don't know how, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. And keep smiling through. Nah, itu biasanya lagu Mm. ini dinyanyikan, bukan dinyanyikan, dimainkan saat ratu atau Mm-mm. raja itu dalam acara orkes di Amsterdam selalu Mm-mm. melambaikan tangan. Makanya seluruh orang Belanda pasti kenal lagu ini. Aduh seru banget bawaannya pengen dinyanyiin terus nih sama Bu Elna. Ah, Tapi Bu, ayo kenapa sih datang sini Bu? gabung. Tapi Bu, kenapa sih Bu? Kita kan Ibu apalagi nih ya, Ibu kan udah jauh nih dari tanah air, udah perginya juga udah dari 30 lebih dari 37 tahun yang lalu. Kemudian Hmm, juga pasti punya banyak kesibukan karena pekerjaan. Kenapa iya. masih mau untuk melestarikan angklung? Hmm, ya itu saya itu karena dilahirkan di Parahyangan ya. Oh iya, dari namanya kelihatan ya Wiryadinata tuh biasanya orang Sunda. Betul. Iya, karena saya lahir musik angklung membawa saya ke suatu bayangan sawah. Cantiknya Mm-mm. sawah, pemandangan membuat saya tenang dengan lagu-lagunya. Cantik sekali rasanya itu apa ya? Karena itu dari bambu ya dibuat. Mm-mm. Jadi seperti terngiang-ngiang mungkin karena ya itu menurut saya sih faktor utamanya karena saya lahir di Parahyangan. Oh, Dan di samping itu oke. juga komunitasnya juga karena saya berkumpul dengan Komunitas banyak Sunda. ini. Ya, enggak Oh, juga. enggak Orang juga. tuanya hanya saya dan satu dua orang. Yang lainnya Heeh. macam-macam. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Sumatera, Mm-mm. macam-macam lah. Gitu.
Dan Oke, lain karena apa namanya kerinduan untuk berkumpul sesama orang Indonesia, betul. itu yang membuat kami lebih terikat. Sepertinya kalau sudah bermain angklung, lupa semuanya. Asik aja gitu. Gitu. Tapi memang ketika masih di tanah air memang sudah sering main angklung atau baru belajar ketika di SMP, Belanda? SMP, Oh, pas SMP itu ya. masih SMP dulu main angklung. Oke, baik. Jadi memang ketika kangen sama kampung halaman dan itu biasanya terjadi kepada diaspora-diaspora gitu ya, angklung adalah salah satu cara untuk bisa mendekatkan jarak yang terlalu jauh gitu ya. Betul, untuk apa ya, kalau ada kerinduan itu betul. Mm-mm. Seperti mengingatkan sesuatu, mengingatkan bagaimanapun kita punya darah Indonesia ya, nggak bisa Iya, lupa. betul. Tapi masih sering pulang dong Bu ya? Kalau kangen makan makan nasi ini, nasi apa namanya, nasi ikan asin atau dan lain-lain gitu ya Hmm. ala-ala Sunda Oh, gitu. kalau ya kerinduan kalau dulu tuh biasanya saya nggak terlalu sering sebenarnya ya. Mm-mm. Eh, karena kalau 1 tahun kami hanya jatah vakansi, hanya liburan tuh hanya sedikit ya. Iya. Terus kalau udah vakansi ke Indonesia badan capek. Aduh, untuk bisa kembali lagi itu menunggu lagi 2 hari baru bisa Heeh. lagi capek sekali. Tapi ya 2, 3 tahun, 4 tahun, pernah saya 5 tahun nggak pulang Mm-mm. juga. Tapi kalau soal kerinduan makanan, Mm-mm. kalau dulu memang sulit. Tapi Oh, sekarang sekarang banyak akhir-akhir ini, banget. ya semenjak apa namanya banyak-banyak restoran Padang atau kayak Mm-mm. gitu ya, banyak Jadi nggak ada dijual. masalah Jadi lagi ya. seperti di rumah sendiri. Oke, Gitu. mantap. Mm-mm. Baik, ini saya sebetulnya masih pengen banyak nyanyi, mendengarkan Ibu Elnawati nyanyi, tapi karena keterbatasan waktu, Iya, boleh nggak sih Bu, ada pesan untuk perempuan Indonesia untuk lebih mencintai budaya Indonesia? apa ya? Budaya Indonesia. Oh, boleh saya cerita Boleh, sedikit. boleh, boleh. Di dalam performance angklung kita itu, Mm-mm. eh, terutama di rumah-rumah orang penampungan orang tua, kami juga memperkenalkan pakaian daerah. Mm-mm. Pakaian daerah itu, saya biasanya kalau performance itu ada cerita, misalkan, oh kita akan bervakansi ke Indonesia, berlibur ke Mm-mm. Indonesia mulailah nih apa namanya kita parade parade pakaian daerah. Saya nggak Mm-mm. banyak sih, itu karena koleksi saya pribadi. Itu yang Mm-mm. dari mulai dulu, dari mulai 2002 saya koleksi. 2000, ya 2002 saya koleksi pakaian daerah Mm-mm. satu persatu, mulai dari Bandung, Padang, Sumatera. Akhirnya kalau setiap ada, bukan setiap, tergantung juga permintaan dari apa namanya, dari yang meminta dan Mm-mm. tertentu, itu kita memamerkan pakai pakaian daerah dan itu menambah antusias daripada yang melihat tentunya. Mm-mm. Jadi pakai pakaian Aceh dengan irama lagu Aceh, Ah. pakaian Padang iramanya Padang, pakaian Sunda ya iramanya Sunda gitu. Mhm. Oke, seru banget ya. Jadi Hmm. total nggak cuma musiknya, tapi juga memperkenalkan pakaian-pakaian Bagi daerah pakaian-pakaian di daerah, berbagai walaupun pakaian daerah Nusantara. itu tidak lengkap Oh karena nggak ya apa-apa, oh. betul, yang paling mereka suka dari Papua, Timor, Mm-mm. Dayak, itu mereka suka. Kadang-kadang kita juga berdansa di depan mereka dengan dansa yang apa namanya yang kayak poco-poco gitulah, Mm-mm. pokoknya yang Mm-mm. tidak terlalu sulit. Oh, oke. Kebawa sih keseruannya sampai ke sini karena memainkan memainkan musik angklung di tanah air dibandingkan dengan yang jauh di sana pasti merindingnya beda. Terima kasih untuk Ibu Elnawati Wiryadinata Baik. yang selalu memperkenalkan angklung Dan kepada oh masyarakat ya, yang ada Ibu di juga, sana. maaf, Ibu tadi bertanya tentang apa pesan untuk Ya, anak-anak muda. Ya, betul itu pesannya. saya sampai lupa ya. Mm-mm. Pesan saya, eh, kalau Anda pernah bermimpi, pernah punya angan-angan, Mm-mm. pernah berpikir ingin sesuatu, lakukanlah itu dan pasti itu akan terjadi.
Oke. Jadi, Itu aja. jadi Jadi apa yang ada di pikiran kita dilakukan aja dan percaya bahwa itu yang betul, akan pasti terjadi. itu kalau kita berusaha pasti ada jalannya. Oke. Ya, Baik, simple, tapi menurut saya ini efektif sih. Kalau berani bermimpi, ya. pasti juga berani untuk menjalankannya ya, Bu Betul Elnawati. kan ada pepatah Mm-mm. apa namanya banyak jalan menuju Roma. Ya, kan? Baik, Ibu, terakhir mungkin boleh deh Bu satu satu bait aja gitu lagu terakhir Sarina atau apa gitu Bu yang Ibu paling Oh, favorit. waduh, sorry. Sarina, Sarina, je bent de bloem van de mooie. Sarina, Sarina. So gitu. Yeay, terima kasih Bu Elnawati Angel Wiryadinata untuk Hanas ya. ngobrol-ngobrolnya dan juga Aduh, maaf untuk nih. Kalau ada yang kurang nyanyiannya. berkenan. Oh enggak Bu, senang banget sih. Maunya sih kayaknya kita dinyanyiin terus ya, tapi karena waktu yang terbatas, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Pendengar, demikian program Sri kali ini. Sampai jumpa di hari dan waktu yang sama. Voice of Indonesia.